Media sosial diduga menjadi medium baru bagi kelompok radikalis untuk menyebarkan paham terorisme dan radikalisme. Masyarakat diminta waspada dengan gerakan kelompok radikalis yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan propaganda, nilai ideologi, perekrutan hingga penggalangan dana. Sulit dielakkan ketika isu radikalisme diapunkan. Di saat itu pula berbenturan dengan pemahaman fanatisme. Waspada terhadap gerakan radikalisme penting, tapi bukan berarti alergi terhadap setiap pelaku ataupun seruan kebaikan. eksploitasi anak, mengeksploitasi anak, eksploitasi anak, mengeksploitasi anak, eksploitasi anak, eksploitasi anak, eksploitasi anak, eksploitasi anak. Eksploitasi anak adalah kondisi ketika anak-anak dipaksa atau dibiarkan bekerja dalam situasi yang membahayakan fisik, mental, moral, atau pendidikan mereka. Permasalahan eksploitasi anak masih jadi pekerjaan rumah kita bersama. Bentuknya sangat beragam. Anak yang dipaksa bekerja, mengamen, memulung, hingga yang terjerat eksploitasi seksual. Meskipun secara persentase tampak kecil, setiap kasus berarti satu masa depan anak yang terancam. Yang paling rentan adalah anak-anak usia 5 hingga 14 tahun, usia sekolah dasar dan menengah. Seharusnya mereka berada di ruang kelas, bukan di tempat Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara anak-anak mendapatkan informasi dan juga berinteraksi dengan dunia luar. Namun, kemudahan yang diberikan juga membawa ancaman, yaitu berupa penyebaran paham radikalisme kepada anak-anak. Yang dimana dalam tema terorisme, salah satu permasalahan yang menjadi perhatian adalah faktor penyebab penyebaran radikalisme kepada anak-anak di dalam lingkup media sosial, yang dimana fenomena ini menunjukkan bagaimana ruang digital dapat menjadi sarana penyebaran ideologi berbahaya kepada generasi baru. Generasi Alpha dan Z yang sangat aktif di dunia digital rentan menjadi target propaganda teroris. Jaringan teroris memanfaatkan celah ini dengan menyebarkan konten yang menarik untuk menanamkan pengaruh secara perlahan kepada anak-anak yang belum memiliki kemampuan berpikir kritis yang matang. Salah satu faktor utama yang menyebabkan anak-anak rentan terhadap radikalisme adalah rendahnya literasi digital. Banyak anak belum mampu membedakan antara informasi yang benar dengan informasi yang menyesatkan. Akibatnya, mereka lebih mudah mempercayai dengan narasi yang mengandung ujaran kebencian, kekerasan, ataupun ajakan untuk mendukung kelompok tertentu. Polusi disinformasi seperti ini yang terus beredar di media sosial memperbesar peluang munculnya kesalahpahaman dan pembentukan pola pikir yang ekstrim. Literasi digital, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta pengaruh lingkungan akan menjadi penyebab meningkatnya paparan radikalisme pada anak-anak. Ketika aktivitas anak-anak tidak diawasi dengan baik dan secara ketat, anak-anak akan dapat dengan mudah mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, baik di media sosial ataupun di platform lainnya. Dalam beberapa kasus, kelompok radikal akan memanfaatkan ruang percakapan pribadi seperti komunitas game atau forum online lainnya untuk membuat kedekatan terhadap calon target secara emosional. Jadi kasus yang diangkat dalam pembahasan kali ini adalah mengapa Gen Alpha disasar jaringan teroris dikarenakan di media sosial. Kelompok teroris melihat generasi muda sebagai target strategis karena mereka masih berada dalam tahap pembentukan identitas diri. Melalui pendekatan yang dilakukan secara bertahap, anak-anak dapat dipengaruhi untuk menerima pandangan
tertentu tanpa menyadari bahwa mereka sedang menjadi sasaran propaganda radikal. Dampak dari penyebaran radikalisme pada anak-anak tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi juga dirasakan oleh masyarakat secara luas. Paparan ideologi ekstrim dapat memicu intoleransi, perpecahan sosial, hingga tindakan kekerasan yang mengancam keamanan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat pendidikan karakter, serta menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa radikalisme di media sosial pada anak-anak merupakan salah satu tantangan serius dalam isu terorisme modern. Faktor seperti rendahnya literasi digital, tingginya penggunaan media sosial, kurangnya pengawasan orang tua, serta maraknya disinformasi menjadi penyebab utama kerentanan anak-anak terhadap paham radikal. Kasus penasaran generasi Alpha dan generasi Z melalui media sosial dan game online menunjukkan bahwa jaringan teroris telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama agar anak-anak terlindung dari pengaruh radikalisme dan tercipta ruang digital yang lebih aman serta mendukung stabilitas sosial. Mungkin sekian dari kesimpulan dari pembahasan ini. Terima kasih.